Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Paha Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah ketemu lagi. Semoga kabar sahabat-sahabatku di rumah dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Baru kali ini saya mulai lagi on air ya, karena sudah lama sekali. Saya sudah beberapa hari yang lalu mengevaluasi berbagai video yang mungkin ada narasi-narasi atau konten-konten yang sedikit menyinggung perasaan. Itu tidak ada maksud ke situ. Sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, di akhir zaman ini dengan gonjang-ganjingnya tentang nasab, Bang Alawi, Wali Songo dan lain sebagainya, masih belum ada titik temu dan saya tidak akan masuk ke wilayah situ. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan, saya menemukan video yang sangat luar biasa sekali, yang betul-betul menyentuh bahwa ketika seorang ustadz atau ulama dari Papua, yaitu Syekhuna Mukarram Ustadz Fadlan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya melihat video beliau itu sangat tertarik sekali. Dan saya sangat benar-benar takjub ya dengan apa yang disampaikan beliau pada saat memberikan mutiara hikmah di depan jamaah yang berlainan agama. Ceramah yang dia sampaikan itu mampu menarik simpati dan mampu menghadirkan sebuah hidayah kepada orang-orang yang mendengarnya itu, sehingga berbondong-bondong orang jamaah yang berlainan agama itu, berlainan keyakinan untuk masuk agama Islam. Ini yang saya sangat bangga dan sangat saya kagumi dari cara dakwah Ustadz Fadlan ini. Biar tidak penasaran sahabat semuanya, mari kita lihat videonya. Ini dia. Saya mencoba cari jawaban mana yang cocok. Akhirnya saya jawab, Bapak Kepala Suku, Mama-mama dan masyarakat, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan kami punya jiwa, kami punya raga dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu Allah Maha Besar. Jiwa raga dan kehidupan kami kecil sehingga tangan kiri kami ini malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah, mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa raga dan kehidupan kepada Tuhan Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, wow, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau terus mengajukan pertanyaan, tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat seluruh fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia berupa pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan. Silahkan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku menjawab, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Dia bilang mencium papan. Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan. Dan kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan kepala, telapak tangan, lutut dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Apalagi artinya itu? Salam, dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi. Tugas kami datang mengajarkan mereka bisa mandi. Ada yang belum tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya,
Kami datang ke sini mengajarkan mereka nama Allah dan Rasulnya. Begitu mendengar penjelasan saya, langsung kepala suku mengatakan, kalau begitu jangan dulu di atas panggung. Kami semua disuruh turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka tua-tua adat dan kepala-kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat, tapi mereka dulu rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman. Hari ini kita senang karena anak-anak sudah datang mengajarkan kita agama yang benar. Maka dalam rapat adat kami sepakat kita semua yang ada di lapangan masuk ke dalam agama anak-anak. Begitu mendengar kalimat ini, kami para dai semua sujud menangis minta ampun karena malu. Tidak bawa apa-apa kecuali nama Allah dan Rasul serta sabun, sampo, odol, sikat gigi. Di saat itu pun mulai masyarakat yang tadi yang sudah mandi maupun yang belum mandi berkumpul. Dan saya bilang, ikuti kata-kata saya. Subhanallah, tidak ada satu di antara kami yang tidak menangis karena kebahagiaan hidayah datang kepada saudara-saudara kita. Setelah mereka syahadat selesai, program berikut untuk mereka adalah kami ganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin, Hasanuddin, Mahmud. Dan itu nama-nama yang paling cocok untuk saudara kita syahadat di sana. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kering, dipanggil Kang Cecep, tidak cocok, tidak cocok. Atau dipanggil nama Suroto, itu juga tidak cocok. Tapi Muhammad, Abdul Muthalib, Abu Bakar, nama-nama itu sangat keren untuk mereka. Setelah mengganti nama, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut di bawah komando Letnan Kolonel Dr. Mulya Tarmizi. Lalu kita hitan mereka semua. Setelah itu beliau mengatakan, harus kita kasih tahu Pak Harto. Akhirnya beliau bikin surat, fax ke Jakarta. Pak Harto balas, silakan membawa kepala-kepala suku menghadap saya di Jakarta. Subhanallah, tua-tua adat dan kepala-kepala suku sudah pakai celana panjang, mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi belum bisa pakai sepatu karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu di sana. Terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit, terbang menuju Makassar terus ke Jakarta menghadap Presiden Soeharto. Kami datang ke rumahnya, beliau menyambut kami di depan pintu rumahnya dengan salaman, dengan warga negara, masyarakat, kepala-kepala itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih minum. Pak Harto sudah menyiapkan oleh-oleh berupa baju gamis, batik, kopiah, sajadah, dan celana untuk kepala-kepala suku, dan uang tunai. Saya ingat waktu itu satu orang 50 juta. Dan Pak Harto juga menyediakan uang tiket untuk bisa pulang. Sebelum menyerahkan ini uang tiket, Pak Harto minta supaya kepala suku besar di antara yang hadir itu menyampaikan sambutan atau konferensi pers. Lalu saya suruh kepala suku yang besar yang bicara. Dia langsung mengatakan, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta, presiden macam apa hanya bangun Makassar. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi saya perhatikan wajah Pak Harto, senyum dan tertawa kecil. Setelah beliau tertawa kecil, beliau mengatakan, diterjemahkan. Tidak mungkin lah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna perjalanan dan saya bilang sama Pak Harto, Bapak Presiden terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara tafsir dan terjemahan memang berbeda. Tapi lah ini bahasa dakwah lah. Begitu beliau mendengar tafsir bahasa itu, langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku dan tua-tua adat itu ditetapkan naik haji pada tahun itu juga. Pak Harto pun menelpon Menteri Agama menetapkan agar tiap tahun 75 orang pergi haji melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Fadlan. Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid. Dan program nasional Pak Harto adalah
pembangunan 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI Masuk Desa. Tidak saja sampai di situ, Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung tidak boleh pakai kapal laut, tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Subhanallah, Pak Harto sudah tidak ada, tapi jejak kebangsaan Indonesia dan dakwanya tersimpan rapi satu hari. Anak-anak yang syahadat tiba keluar sekolah di Muhammadiyah, Jakarta, Jogja, Semarang, Solo, bahkan hari ini mereka ada yang sudah jadi camat, ada yang sekwilda, ada yang sudah jadi bupati, ada juga yang sudah jadi tentara polisi. Mereka menikmati apa yang ditetapkan oleh Pak Harto pada pembangunan masa lalu. Nah itu sahabat semuanya, sungguh luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan ini. Dakwah itu memang seperti itu harusnya, tidak mencaci, tidak memaki satu sama lain, apalagi mencaci maki sesama muslim, mencaci maki sesama umat, apalagi syahadatnya sama, kiblatnya sama, zikirnya juga sama. Tidak seharusnya untuk saling caci menyaci. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.